phone bleaching lagi rame banget sekarang di pasaran. Gigi putih dalam waktu singkat emang gak heran, bahkan sampai ada jaminan, tapi yakin beneran aman. Jadi jangan sampai karena kurang informasi dan tergoda klaim-klaim menarik yang gak taunya gimmick. Pastiin teman-teman simak terus video ini sampai akhir. Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Rani Givanda di segmen Ngomongin Gigi Pakai Bukti. Dukung terus channel ini untuk selalu memberikan informasi penting dan up to date tentang dunia kesehatan gigi. Nah, kali ini aku membahas sesuatu yang viral tentang pemutih gigi dengan klik tombol subscribe di sini. Dan teman-teman juga bisa konsultasi gigi gratis dengan tulis komen di bawah ini atau join grup Facebook Tanya Dokter Gigi Muda di sini dan follow juga Instagram @ranigivanda di sini. Langsung aja ini dia videonya. Teeth whitening kit over the counter yang dijual di pasaran lebih dianggap sebagai produk kosmetik daripada sebagai perangkat medis. Klaimnya itu banyak banget, mutihin, nggak sensitif, aman, dari bahan organik. Nah, nggak semua klaim itu didasari dari bukti ilmiah yang kuat. Buat ngebuktiin klaim-klaim ini overclaim atau enggak, dan hal-hal yang perlu kalian perhatiin dan kalian tanyain ke penjualnya sebelum kalian beli, selengkapnya ada di video ini. Langsung aja ini dia videonya. Ada 3 komponen yang mesti kita highlight dari produk ini. Ada spuit atau pen yang isinya gel atau bahan aktif. Terus ada moisturizer yang universal dan blue LED light. Yang pertama kita bahas isi dari pennya atau gel, yang mana di sini ada kandungan bahan aktif buat pemutih gigi. Nah, yang pertama aku ambil contoh produk dari Indonesia dan produk dari US, yang mana bahan aktifnya ada Sodium chloride, citric acid, dan sodium bikarbonat atau baking soda. Yang dari US juga sama, sodium bikarbonat, sodium chloride, dan citric acid. Karena informasi produk knowledge dari Indonesia ini agak kurang, jadinya kita ambil sampel dari produk knowledge yang ada di US karena hampir sama kandungan bahan aktifnya. Nah, yang di US ini ngeklaim 100% natural, 100% non-sensitif, 100% vegan, dan eco-friendly. Nah, kita buktiin ya, klaim-klaim ini emang beneran menarik atau cuma gimmick. Jadi, sodium chloride ini biasanya dikenal sebagai zat pemutih di industri tekstil atau kertas. Dan di sistem pemutihan gigi ini, natrium chloride atau sodium chloride itu diaktifin sama citric acid. Menurut penelitian di Jerman, mereka nemuin kalau misalnya sodium chloride ini lebih berpotensi merusak email daripada yang bahannya peroxide. Yang mana zat yang bertanggung jawab untuk merusak si email ini adalah si citric acid karena menimbulkan efek erosi. Sedangkan sodium bikarbonat punya efek soft abrasi. Lebih baik zat non-peroxide, sodium chloride, dan citric acid ini dihindari. Yang kedua, phone bleaching ada yang memakai bahan yang juga dipakai dokter gigi, yaitu hydrogen peroxide dan carbamide peroxide. Yang ini dari Indonesia, yang ini dari China. Mereknya ini sama-sama yang tadi, tapi nggak tahu kenapa bahan aktifnya beda-beda. Yang dari Indonesia nggak ada keterangan berapa persen konsentrasi dari carbamide peroxide. Dan yang dari China, konsentrasi bahan aktifnya range-nya sangat jauh dari yang rendah sampai tinggi. Ketidakjelasan informasi dari konsentrasi akan jadi bahaya ketika konsentrasi yang digunakan tinggi dan tidak di bawah pengawasan profesional. Mereka ini ngeklaim kalau misalnya produknya sama kayak yang digunain sama dokter gigi. Nah, tapi pertanyaannya yang digunain sama dokter gigi itu ada 2 jenis. Yang pertama in-office bleaching, yang kedua ada home bleaching. Nah, pertanyaan yang mana? Yang in-office bleaching atau yang home bleaching? Karena konsentrasinya beda, efek memutihkannya beda, cara penggunaannya beda, keamanannya beda, dan lain sebagainya. In-office bleaching langsung dilakukan dokter gigi di klinik menggunakan bahan aktif yang konsentrasinya tinggi sehingga efek memutihkannya instan. Konsentrasi yang tinggi dari CP atau HP dapat menimbulkan iritasi pada jaringan lunak seperti gusi, pipi, dan lain sebagainya sehingga dibutuhkan pelindung gusi atau gingival barrier dan cheek retraktor untuk pipi. Bila setelah perawatan, gigi pasien sensitif akan diberikan larutan desensitisasi untuk mengembalikan mineral-mineral gigi agar tidak sensitif lagi. Nah, yang kedua adalah home bleaching. Untuk home bleaching ini karena perawatan oleh pasien sendiri di rumah, jadi menggunakan konsentrasi yang rendah. Efeknya ini nggak instan. Efek putih akan terlihat setelah beberapa kali pengaplikasian. Moisturizer dibuat individual atau custom menyesuaikan bentuk gigi gerigi dari pasien yang bersangkutan untuk melindungi gusi dan jaringan lunak lainnya. Pada phone bleaching, moisturizer yang digunakan adalah universal sehingga tidak proper melindungi gusi dan jaringan lunak pasien. LED light ini sebenarnya kalau dokter gigi ini tujuannya untuk mengaktifasi bahan bleachingnya. Pada in-office bleaching diberikan pelindung mata atau Google agar blue light tidak menembus retina.
Dan pada phone bleaching belum ada penelitian spesifik yang membuktikan kemampuan blue light-nya. Pertama, tidak diberikan bahan aktif untuk mengatasi gigi yang sensitif seperti potasium nitrat atau sodium fluoride. Tidak adanya perlindungan untuk jaringan lunak sehingga meningkatkan resiko mucosal burn atau iritasi gusi. Apakah blue light hanya sebagai daya tarik marketing atau efektif sebagai bahan bleaching belum diteliti. Tanyakan dan hindari bahan aktif yang konsentrasinya tinggi karena justru akan merusak gigi. Penggunaan jangka panjang bisa merusak gigi secara permanen. Universal tray membuat hasil yang tidak merata dan iritasi gusi. Konsentrasi hydrogen peroxide yang tinggi dapat merusak komponen organik dentin. Penggunaan jangka panjang pada blue light dapat membuat kekurangan suplai darah pada gigi. Karena gigi putih belum tentu sehat. Jadi teman-teman, sebaiknya teman-teman lebih selektif lagi dalam memilih bahan bleaching atau alat yang digunakan untuk memutihkan gigi. Baik itu phone bleaching atau yang lain, dan dikonsultasikan ke dokter gigi. Atau teman-teman bisa ulik dulu, baca dulu selengkapnya webnya kayak gimana, klaimnya benar atau enggak, cari di jurnal teman-teman. Yang setidaknya bisa memberikan jaminan keamanan ke diri kita sendiri. Atau teman-teman juga bisa tulis di kolom komentar bahan diskusi untuk pembahasan segmen ngomongin gigi pakai bukti berikutnya. Karena udah azan, mungkin itu aja video kali ini. Semoga bermanfaat. Makasih banyak. Assalamualaikum. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.